Halo sahabat Green Smile, dengan saya Dila. Saya Ines. Nah, sekarang kita mau ngapain Ines? Kita mau wawancara. Wawancara siapa? Abah Andai Kusnanda. Kalian penasaran kan siapa sih Abah Andai Kusnanda itu? Betul banget. Apa nih Ines? Tema kita sekarang nih apa? Tentang organik. Mungkin ada yang bertanya-tanya tentang organik itu Ya, apa ya? dan fungsi organik itu Benar apa? Penasaran kan? Kita lihat wawancara. Halo sahabat Green Smile. Ya, dengan saya Dila. Dengan saya Ines. Nah, di sebelah kita ini sekarang sudah ada Abah Andai Kusnanda. Apa kabar Abah? Alhamdulillah baik. Sahabat Green Smile mau tahu kan sekarang ini kita berada di mana? Kita tepatnya berada di Desa Slawi, Purwakarta, Jawa Barat. Iya. Nah, kita ini bersama Abah itu untuk mencari tahu sebenarnya mungkin apa sih organik itu. Mungkin sahabat Green Smile tuh masih bertanya-tanya. Ya, benar Organik sekali. itu apa ya? Dan Abahnya akan bercerita tentang pengalaman. Apa sih Bah organik itu sebenarnya Bah? Ya, sebenarnya organik itu menurut pemahaman Abah itu suatu keutuhan. Keutuhan atau bisa juga identik dengan yang Abah kelola ini di bidang pertanian, bahwa organik itu cara bertani alami yang memang selalu memperhatikan tentang keutuhan lingkungan. Ya Bah. Juga tadi dari sisi lain keterpanggilan ke pertanian organik itu notabene karena dipandang modalnya itu cukup dengan satu kemauan tahu dan paham, rela untuk melakukan demi keseimbangan alami. Dan juga modalnya bagi para petani itu tadi dalam bidang pertanian itu Abah lakukan dengan teman-teman itu ternyata sangat murah berorganik itu. Yang kata orang organik itu mahal, tapi sebetulnya sangat murah dan mudah untuk dilakukan karena bahan bakunya berada di lingkungan kita sendiri gitu, di lingkungan kita sendiri. Contohnya apa nih Bah? Contohnya seperti limbah-limbah atau sampah-sampah. Orang susah karena limbah sampah itu, sedangkan petani yang Abah bina bersama-sama itu sampah itu malah jadi hikmah karena diolah, sampah ya, memanfaatkan sampah lingkungan, sampah pertanian, terus limbah-limbah dari peternakan, semua gak ada yang gak bermanfaat. Seandainya paham untuk bahwa hal itu yang perlu dipahami bagi para petani, karena bukan saja murah tapi tadi ada sisi manfaat lain seperti hasilnya. Iya, hasilnya. Jelas bisa mendapatkan hasil yang sehat dan menyehatkan bagi siapapun yang mengkonsumsinya. Lain halnya dengan seperti yang Abah kenal sekarang, seperti pertanian yang pakai pestisida berlebihan. Itu kurang baik ya Bah untuk kesehatan. Pasti itu kurang baik, sudah jelas kurang baik gitu. Sebab bukan saja bagi kesehatan manusia, tapi untuk keutuhan dan kesehatan lingkungan juga sudah jelas-jelas merusak gitu ya. Sebab apa? Yang kita perhatikan dalam pertanian ramah lingkungan bukan saja hasil produksinya atau buah-buahan atau padinya sehat menyenangkan. Di samping itu juga kita memperhatikan hajat kehidupan yang lainnya seperti di dalam tanah. Kan banyak ada makro dan mikrobiologi yang mesti kita pelihara juga. Dan dengan diperlakukan secara alami ini, dengan keramahannya itu, insya Allah mereka itu bisa hidup berkembang biak dengan sempurna. Dan itu membantu ini juga ya, padi ya Bah? Ya, itu membantu tanaman. Apa-apa yang ditanam di tanah itu, mereka itu yang sahabat kita yang membantu itu makro dan mikrobiologi di dalam tanah. Itulah yang membantu pertanian baik itu sawah maupun ladang. Berarti memberi manfaat ya cuma untuk manusia tapi untuk lingkungan. Yang berarti di lingkungan itu ya kita semuanya ada. Berarti satu untuk semua ya Bah ya? Satu untuk semua, satu kali melakukan manfaat dunia akhirat istilahnya. Iya, benar. Sebab yang namanya pemelihara lingkungan sudah tugas kita manusia. Harus sanggup, karena leluhur kita menyanggupi bahwa alam ini akan dipelihara sama manusia. Keunggulan dari organik ini apa ya Bah? Organik khususnya ya Bah, yang berada di Desa Slawi ini nih, apa nih keunggulannya? Ya, keunggulannya tadi satu, untuk petani sendiri akan memurahkan permodalannya.
memudahkan melakukannya, sebab segala sesuatu yang diperlukan ada di sekeliling itu. Kalau boleh tahu nih kosnya berapa nih Bah? Kan dari tadi bilang murah-murah. Nah, berapa nih Bah kosnya? jadi kosnya itu sebetulnya tinggal kemauan saja. Kemauan ya Bah kosnya. Dan bimbingan para petani supaya kita tahu bagaimana mengelola itu, seperti bagaimana mengelola tanah, pokoknya di tanah. Tanah dulu Tanah pokoknya ya dulu, Bah. tanah lah yang harus diperhatikan. Jadi para petani itu yang harus perhatikan itu tanah. Di dalam tanah itu ada apa? Kebanyakan petani itu yang diperhatikan itu tanaman, sedangkan tanahnya gak diperhatikan. Jadi tanahnya rusak, tanamannya berarti. Suatu contoh, kemarau baru seminggu atau 2 minggu, tanah udah retak-retak. Iya. Karena apa? Dilihat sampai lapisan lah tanah itu betul-betul kering kerontang. Tapi kalau yang Abah lakukan bersama teman-teman sekarang, apalagi saya Abah ini bergabung juga dengan DPLKTS. Apa itu Pak? DPLKTS itu Dewan Pemerhati Lingkungan Kehutanan dan Lingkungan Tata Indah. Berada di mana nih Itu Bah? berada di daerah Kalau dia Bandung. mau belajar nih, sahabat Bisa. Green Smile nih di mana nih Di Bah? Bandung itu Dewan Pembinanya Bapak Solihin Gepes. Nah, daerah mana nih Bah? Kontaknya di mana nih? Kontaknya Jalan Pramuka. itu. Jalan Pramuka. Jalan Pramuka. Daerah mana Bah? Daerah Bandung itu. Bandungnya di mana nih Bah? Di Bandung di daerah Taman Sari ada Taman kantor Sari. DPLKTS. Jadi betul-betul beliau itu concern sekali terhadap lingkungan dan mengajarkan bagi para petani bagaimana bertani yang benar. Bagus Seperti ya, di sawahnya, di ladangnya, dengan cara berorganik, tani alami yang ramah lingkungan ya pastinya. Banget ya buat sahabat Green Smile nih. Apa sih organik itu udah tahu kan sekarang? Terus ada pertanyaan nih. Coba. Ini Kenapa apa nih? sih Abah nih pakai baju hitam? Iya, selalu hitam nih. Kenapa nih Bah? Sedikit. Dulu Abah itu ya seorang pegawai negeri di BUMN Telkom terakhir di Tasikmalaya. Begitu pensiun di tahun 2003, Abah pulang kampung melihat lingkungan itu begitu. Benar-benar Betul sedih serius. Yang dulu hijau sekarang kelihatan baru 2 bulan, ya 2 minggu aja nggak turun hujan, nampak kekeringan di sana. Penduduk kampung itu sangat ya susah diusahakan bagaimana keprihatinan ini melihat lingkungan dan penduduk 40 tahun yang lalu meninggalkan itu kampung halaman. Oh begini, dari sana Abah berangkat. Kenapa? Kalau teman-teman Abah petani yang selama itu ditinggalkan, saya mengabdikan diri terhadap negara selama 34 tahun. Begitu pulang kampung, sangat memprihatinkan. 2 minggu saja gak turun hujan, udah pada kekeringan tanahnya retak-retak. Mulai dari sana, kenapa? Sedangkan basic Abah bukan basic pertanian, tapi melihat sisi lingkungan ini sangat tertanggung. Timbullah Abah memprakarsa diri Abah. Kalau begini, saya ini berkabung sejak 2003 sampai sekarang gak pernah lepas pakaian hitam-hitam. Bukti perkabungan saya tentang keprihatinan keadaan lingkungan. Apalagi dengan operator tani di lapangan yang notabene cuma capeknya. Coba penghasilannya sedikit, biaya produksinya tinggi, obat-obatan mahal, pupuk mahal. Itu dengan beberapa rekan malah dibimbing sama sesepuh Jawa Barat Bapak Solihin GP bagaimana kita mengelola tanah air ini melalui proses-proses alami dan memperhatikan kehidupan lingkungan minimal dimulai dari halaman kita sendiri, tanaman lahan kita sendiri. Ya akhirnya sepakat Abah masuk di lingkungan DPLKTS, Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda. Di sana banyak belajar. Akhirnya begitu komitmen Abah terhadap lingkungan, akhirnya sehingga Jawa Barat minimalnya jangan belum hijau dan senyum di hati karena melihat kehijauannya itu, Abah bakalan ganti. Jadi setelah semua hijau, Abah baru Insya Allah setelah tanahnya sudah tidak beracun, dengan kehijauan yang cukup memukau, insya Allah bisa lepas lagi pakaian Abah seperti semula. Itu berangkatnya dari komitmen. Seandainya dibandingkan dengan
Pati Gajah Mada, Pati Gajah Mada boleh kan sumpah palapa, Abah itu sumpah hijau. Sumpah hijau. Kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan ya, Bang. Sebab lingkungan sudah banyak memberikan terhadap kita, dan sebaliknya kita sebagai manusia yang utama itu harus berterima kasih sama lingkungan. Sedangkan lingkungan sudah memberikan apa-apa terhadap kita, sedangkan kita sebagai manusia malah yang entah sadar atau gak sadar merusak Ya, Bang. Walaupun dunia ini bakal rusak, tapi minimal kita jangan ikut merusaknya gitu. Kita harus tetap menjaganya, Melestarikannya pastinya. Ya, terima kasih banget nih, Ba, atas wawancaranya nih, Ba. Bermanfaat banget nih buat sahabat Green Smile ya tentunya. Terima kasih, Abah. Nah, sahabat Green Smile, sudah dengar kan hasil wawancara kita dengan Abah Andai Kusnandai ini? Gimana? Bermanfaat kan pastinya? Semoga dapat menginspirasi untuk sahabat Green Smile untuk menjaga dan mencintai lingkungan. Dan juga melestarikan ya pastinya. Iya, betul. Sekian wawancara dari kami. Dan saya Dila, Saya Ines. kami undur diri dulu. Terima kasih. Terima kasih.